oleh. Anda masih di talk show 8-11 membahas tema Aceh Tamiang hari ini dan kedepannya. Dan Pak Bupati, saya mau gali sedikit nih mengenai kesiapan investor untuk berinvestasi di kabupaten Anda. Tadi Anda sudah menyebutkan 4 sektor yang dijagokan, ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, kemudian juga pertambangan dan wisata. Persiapan dari investor sendiri bagaimana Pak? Sudah bincang-bincang dengan Pak Bupati tentunya ya, bisa diceritakan? Ya, kalau investor di tempat kami, itu memang mereka mau menginvestasikan dirinya, tapi ini kan perlu beberapa regulasi dari kami. Ya. Nah, jadi, apakah ini disuarakan oleh investor, Pak? Yang mereka butuhkan begitu, apa saja dari Anda yang perlu dipersiapkan gitu sebelum mereka mau berinvestasi? Ya, salah satunya infrastruktur. Dan regulasi itu tadi ya Pak ya, tadi, tadi disebutkan. Mempermudah perizinan-perizinan tentunya. Dan kesiapan dari pemerintah kabupaten sejauh ini menanggapi permintaan investor? Oh ya harus. Kita juga sekarang ini sudah mempersiapkan beberapa dinas-dinas untuk mempersiapkan diri terhadap datangnya investor ke tempat kami. Iya. Pak Razwardi, kesiapan dari SDM-nya nih bagaimana nih Pak di kabupaten? Konsepnya ya konsep bagaimana kita melakukan perjalanan itu dengan waktu secepat mungkin, setuntas mungkin. Ya, memang ada regulasi yang masih terkait dengan regulasi di tingkat atas, ya. Tapi kita yang kewenangan kita yang di kabupaten bisa terselesaikan di tingkat kabupaten. Sangkut pautnya dengan program pemerintah nasional nih Pak di MP3EI, bagaimana di daerah? Pada dasarnya kita menyahuti konsep ekonomi nasional untuk koridor Sumatera ini, dibuka peluang untuk 5 unggulan, ya. Salah satunya sawit. Kita treatment ya supaya dia bisa mampu mendukung koridor Sumatera. Jadi dengan turunan-turunan seperti disampaikan Pak Bupati tadi, ya kita sahutilah kehendak inspektor untuk masuk ke tempat kita, ya seperti pabrik minyak yang disampaikan Pak Bupati. Kemudian pabrik ada satu lagi energi pembangkit listrik berbasis sawit. Pak Rusman, kalau kanun yang mendukung sektor-sektor itu tadi di kelapa sawit, karet, pertambangan, dan wisata bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin? Ya, kalau memang yang khusus untuk pertambangan dan ke perkebunan, itu memang sudah ada kanun yang sudah kita buat. Dari tahun sebelumnya pun sudah ada. Cuma sekarang yang jadi persoalan kita, di sektor perkebunan, ini kan kontribusi terhadap daerah kurang karena kan masih pengutipan pajaknya ke pusat. Pak Bupati, tadi ada disebutkan sektor wisata ini yang menarik ya. Tadi tidak disinggung-singgung ini. Sebenarnya potensi dari wisata ini sejauh apa Pak yang bisa dikembangkan? Kita hampir 12 kecamatan yang ada itu ada semua sektor pariwisatanya. Bisa diberikan contohnya Pak, misalnya kalau saya mau main ke Kabupaten Aceh Tamiang, kita enaknya jalan-jalan kemana nih Pak? Kita ada air terjun di Sangkapane namanya, air terjun 9 tingkat. Ya, itu juga memang sekarang ini infrastruktur yang belum ada, tapi ke depan itu kita akan persiapkan infrastrukturnya. Dan di samping itu juga kita punya wisata laut dan kita juga punya wisata budaya. Di tempat kami masih berdiri kukuh ya, sebuah istana di tempat kami, Istana Raja Karang namanya. Dari sektor wisata tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Bupati beberapa contohnya. Kalau dari Pak Razwardi, jumlah penduduk di Kabupaten Bapak yang 262.000 itu nanti kan diramalkan juga akan terus berkembang nih Pak. Nah, potensi dari mereka sendiri bagaimana Pak nantinya untuk mendukung pembangunan ekonomi di sektor wisata? Di sektor wisata ini sendiri, Pak. Saya pikir kita di sana juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang mendukung atau mempertahankan budaya tempatan, seperti kerajinan juga, ya. Kalau kita lihat di daerah sana itu kan tidak ada lagi yang membuat songket, itu sudah jarang. Tapi ada daerah tertentu yang memang masih melakukan itu, songket Tamiang namanya. Itu khas, nggak ada di tempat lain saya kira. Nah kemudian ada lagi makanan-makanan gitu ya, yang memang khas Tamiang.
Nah, tapi mereka masih membuka diri dari pemerintah untuk dikembangkan kembali. Sejauh ini sebagian besar masih industri rumahan begitu Pak Masih ya? industri rumahan, ada kelompok-kelompok kecil gitu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan namun sesudah break, pemirsa tetaplah di 811 Talk Show.